Oke, mestinya saya ngomong dulu sih tadi, tapi itu teman-teman video yang tadi adalah compile milestone kita dari Januari sampai Desember ya teman-teman ya. Asik nggak videonya? Asik. Ya saya yang jalaninnya menderita sih tapi. Oke teman-teman, saya mau sharing dikit di akhir tahun ini ya teman-teman ya. Bahwa saya mau kasih tahu bahwa berjuang itu sangat susah di lapangan. Saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa nanti aja kayaknya lagunya. Belum ya. Tim saya nih udah semangat Natal banget soalnya. Nggak, saya mau kasih tahu teman-teman ya, perjuangan itu sangat susah dan berat. Itu yang saya mau kasih tahu ya. Nggak seenak yang dilihat orang lain, betul ya? Saya percaya leader-leader saya juga bonyok di lapangan. Saya juga. Saya selalu bilang teman-teman, saya juga bukan di meja, saya nggak pernah di meja. Saya nggak punya ruangan di kantor, itu manajemen tim-tim saya, ngelihat saya lebih jarang daripada mungkin sebagian Anda lihat saya. Saya jarang banget datang ke kantor, termasuk paling jarang datang di rumah juga. Karena saya lagi jihad, sama kayak istri saya juga jihad nungguin saya. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman ya, perjuangan itu pasti namanya berjuang berat. Ya teman-teman ya, AFC 3 tahun lebih, saya 3 tahun di AFC, 3 tahun juga saya roadshow. Termasuk tahun ini paling berat, karena ya kita pernah Januari dimulai dengan masalah besar. Istri saya lagi hamil ya, teman-teman tahu ya kalau istri lagi hamil itu perjuangan berat buat lakinya. Diomelin kan kalau ada apa-apa. Anak saya juga masih kecil, tapi saya mau kasih tahu ke teman-teman di semua bahwa perjuangan ini benar-benar belum apa-apa karena saya masuk di AFC saya udah bilang Pak, roadshow ini nggak akan berakhir pada endingnya. Jadi saya roadshow Bushido bersama tim-tim ini, saya mau terima kasih buat tim-tim yang roadshow, Pak Mansur ada, Bushido, banyak teman-teman yang saya bisa sebutin, karena dengan kalian roadshow itu mempermudah teman-teman yang ada di kota, itulah alasan kenapa saya roadshow. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman, kenapa sih saya roadshow kalau Zoom nyelesain masalah? Zoom tidak akan pernah nyelesain masalah. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman hari ini. Zoom itu cuma jalur komunikasi aja bagi saya. Tapi kalau Anda betulan mau selesaiin masalah, Anda pergi ke sana, dengerin dia langsung, lihat dia langsung, kasih solusi langsung, dan action langsung. Maka masalahnya selesai. Itulah kenapa saya di AFC, saya udah bilang, kalau perusahaan ini didesain untuk 30 tahun ke depan. Itu yang teman-teman harus tahu. Jadi perjuangan ini, saya roadshow ini bukan untuk 3 tahun atau 3 tahun ke depan. Saya akan roadshow panjang sekali. Saya akan perjalanan AFC akan panjang sekali teman-teman. Makanya saya bilang, teman-teman yang member AFC, setiap provinsi, setiap kota madya, atau bahkan nanti kecamatan, saya pasti sampai di sana. Kita AFC pasti sampai di sana. Jalan sama-sama, berjuang sama-sama. Itu yang saya mau bilang di awal tahun ini. Ini mau liburan Desember, saya senang banget orang yang liburan. Kalian yang pejuang-pejuang teman-teman, tetap berjuang, tapi Desember ini kalau bisa Anda liburan sama keluarga ya. Tahun baruan, ada yang Natal-Natalan, karena 1 Januari pun kita udah mulai lagi sama-sama. Nah buat teman-teman yang saya mau sharing tentang bisnis ini, apa sih yang saya temuin dari efek roadshow ini yang saya mau update ke teman-teman gimana sih cara jaringan ini bisa nyala. Ada yang mau tahu nggak ya? Oke, jadi teman-teman di saya ada namanya sistem gulung. Sistem gulung tuh apa sih teman-teman? Ya itu gini, ini saya mohon maaf kalau di sini ada pihak yang mungkin leader yang kurang setuju. Saya cuma sharing apa yang depan mata saya jalan. Itu ya teman-teman ya. Jadi nomor satu adalah waktu Anda sharing prospek yang Anda bilang itu, satu, dan waktu dia bergabung teman-teman. Waktu dia bergabung artinya di bisnis kita ketika dia udah closing, transfer. Ngerti ya teman-teman ya? Bukan dia bilang dia mau gabung, oh itu belum gabung. Kalau dia udah transfer artinya itu udah join. Nah begitu duit udah masuk atau dia transfer atau dia serahin cash, satu kalimat yang kita harus langsung ngomong. Satu yang kita ngomong waktu itu. Contoh, kalau dia transfer langsung kita ngomong 20 juta. Maka saya bilang, Bu, mau nggak 20 juta yang ditransfer ini? Besok saya balikin lagi ke ibu. Jadi ibu member gratis. Mau nggak? Mau nggak? Maka langsung dia bilang mau. Maka kita bilang, oke, kalau ibu mau, besok undang 5 orang untuk ketemu saya.
Itu harus teman-teman. Edukasi harus di belakang. Saya mohon maaf kalau ada leader yang kurang sepandang, tapi edukasi harus di belakang tempatnya. Apa itu AFC? Produk ini Subarasi adalah, Utsukoshi adalah, Ruby Market Ruby, Ruby Market Safir, Safir Market Safir, Diamond namanya Unilevel, sampai Bushido, itu harus di belakang. Ngerti maksud saya? Dia harus di depan dulu, edukasi nanti. Dia masuk dulu teman-teman, dan masuk bikin dia rolling, ngundang 5. Saya ngundang Pak Yosi. Saya closingin Pak Yosi. Pak Yosi, dia taruh 20 juta. Pak, mau nggak? Dana yang 20 juta ini balik ke rekening Bapak. Undang 5 orang Pak, besok. Saya besok banyak meeting, sengaja saya cancel, saya khusus buat balikin modal Bapak. Karena di bisnis ini saya belajar di lapangan teman-teman. Itu kalau lihat video Januari sampai Desember selalu ada saya. Saya udah pergi dari Sabang sampai Papua. Akhirnya saya nemuin apa yang di depan mata saya bisa jalan. Ini bukan teori, nggak ada buku-bukunya, saya nggak belajar dari siapa. Saya lihat dari leader saya yang kerja. Orang masuk, besok ngundang. Nggak ada belajar. Kesalahan kita apa kadang? Masuk, datang Zoom, kasih training, kasih brosur, kasih slide LOP. Nggak ada yang mau belajar. Teman-teman ngerti ya? Orang nggak suka belajar. Setuju nggak sih? Nggak ada. Jadi waktu dia masuk, kerjaannya besoknya ngundang. Sama kalau kalian di sebagian besar di jaringan dan bilang, Pak, rata-rata downline saya user, setuju nggak? Setuju nggak? Saya bilang, teman-teman, kalau downline Anda user semua, yang salah 99% adalah Anda. Anda yang bikin dia jadi user. Contoh, Pak Yosi lagi. Pak Yosi beli produk ini untuk ayahnya diabetes. User dong? Betul ya? Kan bilang, Pak Yosi, dia beli 2 box 3,5 juta. Teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman. 2 box sembuhin diabetesnya bisa nggak? Membantu ya? Membantu doang. Saya bilang, Pak Yosi, jujur aja. Diabetes harus terapi 6 bulan paling dikit. Butuh 12 box. Ada nggak dananya? Dia bilang apa? Nggak ada. Saya akan bilang lagi, Pak Yosi, kalau nggak ada dananya, mau nggak saya bantu biar papa yang diabetes minum 6 bulan gratis? Maka Pak Yosi bilang apa? Kalau mau besok referensi saya atau undang orang, teman papa atau Pak Yosi untuk ketemu saya. Saya akan bantu Pak Yosi agar keluarga bisa minum gratis 6 bulan. Itu user nggak user tergantung kitanya teman-teman satu. Sampai sini oke. Saya di Momere, saya paling seneng roadshow teman-teman. Kenapa? Satu saya mau kasih tahu ya. Kalau lingkungan kita terlalu negatif, lagi putus asa, lagi mau nyerah, itu alasan saya keluar. Ketemu orang-orang, kenapa? Saya lebih baik ketemu orang-orang kecil gini deh yang masih semangat. Daripada saya ketemu orang-orang gede yang dikit-dikit ketemu inilah, untunglah, entilah, itilah gitu lah. Saya lebih baik ketemu orang-orang yang lagi berjuang itu. Itu salah satu tips buat teman-teman yang ya pantas mau nyerah lah. Maksudnya gini loh, kalau kalian nggak ngerokok, nongkrong sama orang perokok, pasti kalian ngerokok. Ngerti ya teman-teman ya? Kalian suka nggak pernah main judi, nongkrong sama teman-teman main judi semua, lama-lama kalian jadi pejudi. Sama di bisnis ini juga. Kalau kalian tahu lingkungan terlalu ini, cari tempat lain. Cari orang-orang yang bisa support kita. Kalau leader Anda nggak bisa support Anda, cari saya. Saya Niko nggak akan tinggalin kalian satu kali pun. Itu yang kalian harus tahu. Nomor handphone saya murahan kok, nggak ada yang nggak. Nomor handphone saya nggak langka kok. Anda cari saya. Kalau Anda kehilangan sosok leader, kehilangan orang yang kira-kira buat bangkitin kalian nggak bisa, cari saya. Saya depan muka kok ngomong, nomor handphone saya open kok. Kalian bisa minta kapan saja datang. Di AFC saya jamin mudah-mudahan sekuat saya nggak ada yang sendiri. Nah teman-teman ingat konsep yang tadi. Orang masuk undang, masuk undang. Gak usah terlalu banyak datang training A, training B, Zoom, LOP. Aduh dia nggak tahu. Coba bayangin Pak Yosi masuk, ngundang 5 orang. Oke? Nah saya sebagai upline saya bantu dong. Pak, ngundang 5. Kan saya bilang ngundang 5. Saya ngomong 5. Maka Tuhan punya cara di network baik. Yaitu kita sebagai upline lebih mudah closingan downline. Setuju nggak? Kalian nih upline. Bantuin downline punya prospek. Lebih mudah angka closingnya dibanding kalian sendiri yang prospek-prospekan kalian sendiri. Setuju ya?
Maka saya Pak Yosi ngundang 5, closing 1. Dia taruh 20 juta, besok ngundang 5, closing Amanda 3,3 Pak Yosi dapat. Amanda masuk, saya ngomong apa? Amanda, welcome to the team. Saya tim AFC. Di kami ada komitmen support. Kalau kita akan bantu tim sampai balik modal di bisnis ini, konsep kita gitu. Amanda undang 5 ya. Kamu duduk manis aja, saya ngomong. Amanda ngundang 5. Closing Ernesta. Amanda dapat 3,3 loh. Hari kedua itu baru hari pertama Pak Yosi. 5 Amanda 5 Ernesta, betul ya? Besok Pak Yosi undang 5 orang keduanya. Contoh Bu Sri, dapat 1,8. Saya mau nanya deh, hari ketiga, Pak Yosi perlu nggak saya suruh ngundang lagi 5 orang ketiga? Perlu nggak? Nggak perlu, dia telepon saya, Niko, satu hari 3,3, hari kedua udah 5 jutaan. Niko, besok gue undang 10 orang loh. Kapan ya bisa kita ketemu? Ngerti ya? Orang kalau udah dapat duit gitu, saya suruh Pak Yosi datang Zoom, saya nggak kasih link Zoom, dia bisa nyampe. Ngerti ya? Papa saya kan diabetes, Pak, user. Pak Yosi, papanya diabetes, user. Dia join, 3,3 hari pertama, hari kedua 5 juta. Hari ketiga, menurut teman-teman, membaik nggak Pak Yosi? Bapaknya? Membaik dong, mau diabetes, dapat duit tiap hari juga membaik juga. Itu loh saya maksud saya. Tidurnya lebih nyaman, tiba-tiba ada, wah bagus papa kondisinya Pak. Gitu loh. Itu masalahnya. Masalahnya kadang kalau saya dapat orang kayak Pak Yosi yang untuk bapaknya diabetes, contoh ya Pak ya, dia beli, saya besok ngapain? Nelpon, gimana Pak udah diminum? Ada efeknya? Sehari men, efek apaan yang mau dicari? Betul ya? Sebulan, telepon lagi, Pak produknya udah habis loh, mau repeat. Ngeselin banget itu, itulah kenapa. Ngerti ya teman-teman ya? User nggak user ada di kita. Saya ketemu juga di Maumere. Teman-teman harus tahu di Maumere itu Flores susah keadaan di situ. Saya pas lagi temenin leader prospek, dia bilang gini, saya nggak ada duit Pak mau join. Kalau kalian ngomongnya apa ya? Apa solusinya Bu? Betul, betul. Saya bilang gini, Pak, saya nggak butuh duit Bapak. Bapak kira saya tawarin Bapak, saya butuh duit Bapak. Saya nggak butuh duit Bapak, saya butuh tekad Bapak. Bapak punya tekad nggak? Mau nggak? Dia bilang, mau Pak. Undang 5 orang, saya bikin Bapak saya bikin Bapak join gratis. Maksud saya gitu, ngerti teman-teman tahu ya? Prospek itu saya mau kasih tahu, saya banyak ngomong di Zoom, tapi saya mau kasih tahu gini, prospek bukan presentasi. Kalau prospek artinya presentasi, namanya ngapain dibedain? Prospek ya prospek, presentasi ya presentasi. Ngerti ya teman-teman ya? Tujuan presentasi rata-rata adalah edukasi, bikin paham. Bikin orang memahami apa itu AFC, apa itu Subarasi, apa itu Utsukushi. Sedangkan prospek itu goal pertamanya dari kita bikin dia tertarik. Pertama, goalnya. Jadi presentasi harus bukan yang bikin orang paham, tapi bikin orang tertarik. Waktu dia udah tertarik, dia ngundang aja. Maka bagi Pak Yosi, bisnis ini mudah. Karena dia tahu ngundang aja, Niko yang ngomong. Ngundang lagi, Niko yang ngomong. Sampai Pak Yosi kapan? Dia duduk di samping saya, lihat. Belajarlah di situ caranya, ngerti ya teman-teman ya. Belajarnya tuh langsung, bukan di Zoom. Saya nggak suka Zoom. Saya Zoom rame, tapi saya nggak suka Zoom. Nggak ada hubungan emosinya gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Nggak ada prospek dalam Zoom, ada yang bisa hebat. Saya sih nggak bisa. Tapi itu yang saya mau bilang ke teman-teman. Masuk, besoknya ngapain? Ngundang. Maka kita semua terikat bantuin downline beneran. Nggak mulut lagi ngomong, ya kalau ada apa-apa kabarin gua, itu kan basa-basi aja. Ngerti ya teman-teman ya? Masuk, ngundang. Masuk, ngundang. Karena Tuhan kasih cara di dunia network, kita lebih mudah closingin downline punya, jujur. Betul nggak teman-teman? Dibanding kalian sendiri yang prospek. Itulah kemudahannya loh. Jadi kita membantu downline kita dulu biar dia belajar langsung depan mukanya. Apa sih yang diomongin perusahaan ini? Saya kalau presentasi 3 menit, saya kemarin bantuin leader saya di Alam Sutra, dia lihat depan muka saya, Pak gue pengen lihat lu prospek apa. 3 menit doang saya ngomong teman-teman. Perusahaan, apa yang kita jelasin? Jepang, Go Public, farmasi tertua.
Produk, saya selalu bilang yang biru dan yang ungu. Karena orang baru nggak akan hafal Subarashi dan Utsukushi. Apalagi di daerah ya. Utus-utus, kutus-kutus, saya bilang. Bukan. Ya, Jadi saya selalu bilang yang biru dan yang ungu buat apa. Saya nggak jarang ngomong patennya. Karena bagi saya paten tidak bisa diingat. Ada yang ingat? Orang baru jelasin 4 paten. Regenerasi, antihipertensi, agresi trombosit, nggak bisa. Saya selalu bilang jantung, stroke, diabetes, yang ungu. Maksudnya yang simple-simple aja buat dia. Marketing plan, saya cuma jelasin sekali. Nggak pernah tuh Ruby, jarang banget. Saya selalu bilang gini, bisnis ini sama kayak KFC. Kalian beli ayam, paket panas, langsung dapat hak franchise KFC. Sama kayak di sini. Kalian beli produk 2, kalian dapat hak franchise-nya langsung. Keluarin duit sekali aja. Kalian member AFC semua di sini. Kalian kalau 4 bulan, 5 bulan nggak closing, keluarin duit nggak buat AFC? 0 rupiah. Kalian nggak pernah keluarin duit. Member AFC, keluarin duit di AFC sekali aja. Waktu beli barang pertama. Sisanya dia nggak pernah keluarin duit. Betul nggak? Betul nggak? Jadi di sini orang join bisnis ini cuma keluarin duit sekali. Untuk selamanya. Nggak ada tutup poin, nggak ada kejar omset, nggak ada apapun, bonus harian. Udah itu aja. Detail selalu di belakang. Kalau saya detail selalu di belakang. Dan waktu jelasin kayak Ruby, market Ruby-nya harus digambar. Nggak boleh tuh buku LOP kalian dikeluarin. Karena mereka nggak bisa bayangin. Pairing itu apa sih gitu loh. 6 paket, 3 paket, nggak mungkin. Saya udah coba jelasin teman-teman. Di Papua, Diamond 6 paket, Safir 3 paket. Ini pairing. Udah ke 6 sama 3, udah kepake 3. Sisa 6 katanya. Waduh, sisa 6 ya. Saya bilang, emang Diamond berapa paket? 12. Oke, nggak usah jelasin deh. Pusing. Enggak, itu artinya apa? Bahwa bangsa kita, Indonesia, harus jujur diakui, kita bangsa Indonesia tidak susah memahami. Bangsa kita ini agak susah memahami. Tapi Tuhan kasih gampang tertarik. Kalau ada kecelakaan, tabrakan, gampang kita ngumpul. Ngerti ya teman-teman ya? Gampang. Kalau bule beda. Dia gampang memahami, semua harus logis. Tapi dia susah tertarik. Ya, ada tabrakan kayak ada yang berantem, ya udah itu urusan dia katanya. Kalau kita kan enggak ya. Di lift aja ada bunyi sendawa aja, ada batuk aja udah. Siapa yang batuk tadi? Buset. Jadi bangsa kita ini gampang tertarik, maka kita dalam ceritakan konsep harus menarik. Dan bagi saya, presentasi yang terlalu lama tidak menarik sama sekali. 45 menit, 1 jam, nggak menarik sama sekali untuk kalian hajar satu orang. Saya roadshow teman-teman, tadi lihat video kenapa ada muka saya semua, ya karena saya emang beneran jalan. Saya baru pulang nih, Desember ini saya pulang, Januari saya udah siap buat Bandung, Bogor, saya akan juga ke nanti ya. Soalnya Indonesia luas ya, saya roadshow 3 tahun aja belum habis. Saya cuma dua kota aja yang belum tuh, Ambon belum, sama Ternate ya. Banten udah. Nah, Tasik udah, nggak nanti saya pergi ya, tenang ya. Ya teman-teman ingat ya, masuk orang langsung undang. Nggak ada training-training LOP kebanyakan, sebar brosur, belum. Bikin dia make money dulu. User nggak user tenang aja. Masuk ngundang, itu gulungannya. Saya di Labuan Bajo ya, ada ketemu satu Kang Emil namanya. Masuk, besok dia ngundang 7 orang. 7 orang masuk, kebetulan pas kita prospek 7 orang closing semua. Besoknya lusa 20 orang udah dibawa, sampai hari ini masih ada di sana loh. Nah itulah roadshow teman-teman ya. Kalian bukan roadshow ke kota-kota kayak saya ini udah bina jaringan. Kalian kalau bangun di kota itu harus lama, seminggu, 2 minggu, ngerti ya teman-teman ya. Nah prospek itu harus mudah. Ingat, prospek harus dibikin mudah. Makanya kalau kalian dengan model presentasi ujung ke ujung, susah apa mudah? Susah atau mudah? Susah, maka jaringan mati. Bisnis ini harus oma-oma, opa-opa, tukang sayur, insinyur, dokter, pemulung harus bisa sharing dengan sama nilainya.
Kita, tugas mulut kita nih yang bikin gimana cara prospek yang mudah. Sampai sini oke. Nggak usah susahin prospek itu. Jadi kalau kalian bikin prospeknya susah tim kalian jalan. Ingat, prospek harus dibikin mudah. Dan ingat saya juga sering bahas bahwa prospek sesungguhnya adalah yang bikin orang bergabung adalah 99,9%, yang bikin gabung adalah yang bawanya. Kalian masuk di sini, semua member AFC hari ini bergabung bukan karena produk AFC, bukan karena marketing plan AFC. Kalau karena produk AFC, saya yang bawa produk ini depan rumah Anda tawar, Anda beli. Anda nggak beli kan kalau saya yang tawarin. Betul nggak? Anda bisa beli itu produk karena ada orang, teman atau kerabat yang kalian percaya. Setuju ya? Bisnis juga, kalau saya tukang tipu, teman kalian, tukang bawa duit kabur. Saya datang jelasin bisnis ke Anda. Sebagus-bagus saya bisnis ini, Anda juga nggak gabung. Jadi 99,9% orang bergabung di bisnis ini karena Anda. Maka waktu prospek nomor 1 yang Anda sharingin diri Anda. Saya zoom kemarin beruntutan. Saya bisa lihat ada orang yang percaya diri atau enggak. Orang yang percaya diri dia bisa punya saya kasih pertanyaan, siapa Anda? Coba jawab. Siapa Anda? Simple ya pertanyaannya. Siapa Anda? Wih. Bapak minta sensei suruh nih. Enggak, saya mau kasih tahu gini teman-teman. Itu malam ini saya tanya ya, siapa Anda? Coba pikirin deh. Enggak ada kalimat paling Anda. Saya Niko. Itu siapa nama Anda? Bener gak? Saya seorang ibu yang lagi berjuang anak saya bla bla. Mestinya gitu loh. Nah, prospek adalah salah satu ngejelasin itu. Siapa Andanya itu. Contoh tadi di sini ada King of Sponsor tadi perwakilan Budi Sare ya. Istrinya Hotma Sintowo. Dia udah punya branding itu teman-teman. Ada Ernesta, Selegram. Dia udah punya itu. Kita yang nggak punya gimana? Itu loh maksud saya. Jadi percuma kalian kalau nggak bisa jual diri kalian. Jelasin diri kalian, maka kalian nggak bisa jual Suba, Utsu, dan marketing plan ini. Ingat tuh kata saya. Kalian harus jual diri Anda dulu. Latihan jual diri. Katakan siapa Anda, siapa yang kalian perjuangin di bisnis ini. Apa impian kalian? Kenapa kalian datang ke sini? Ayo. Ngerti ya teman-teman ya? Nah itulah yang setiap orang di bisnis ini harus punya ini. Dan ilmu ini Anda akan pakai sampai terus, bukan di AFC aja. Masalahnya adalah orang Indonesia kita nggak jago ceritain diri sendiri. Kita jago ceritain orang. Tetangga, saudara, jago kita. Itu kita jago tuh. Itu kita punya kemampuan lebih alami diciptakan, bisa ngomongin orang. Ngomongin diri sendiri nggak bisa. Makanya teman-teman yang hari ini datang ya, saya nantang kalian dengan pertanyaan itu, siapa Anda? Kalau kalian bisa jawab dengan baik, 3 menit sampai 4 menit aja, maka itulah kalimat prospek pertama waktu kalian ketemu prospek orang yang kalian itu prospek. Ngerti ya teman-teman ya? 1. Maka dia nanti kalau teman-teman harus ingat ya, tujuan closing tuh kayak pacaran. Saya nih cowok ngejar cewek. Ya itu loh, daya tarik itu yang saya mau bikin lewat story saya. Ngerti ya teman-teman ya? Itulah goal pertamanya. Itu loh gayanya. Itu prospek kayak begitu. Bukan AFC adalah perusahaan farmasi 52 tahun, Unilever sampai Bushido. Ngapain lu capek-capek, saya ada YouTube saya, suara saya setel aja depan muka dia. Ngapain kalian pakai jelasin ala-ala kalian? Langsung aja saya yang jelasin tuh slide. Nonton ya Bu, nanti kalau udah selesai hubungi saya. Wah, itu kan prospek. Enggak kayak gitu teman-teman. Kita ini berjuang, itu loh teman-teman yang saya mau katakan di bisnis ini. 5 menit pertama yang kalian ngomong adalah siapa Anda itu. Kenapa Anda datang ke sini? Berbagai background. Kenapa kalian jauh-jauh datang ke sini? Ada Buleha, naik motor, dari Solo. Ada dari Padang 2 hari. Pertanyaannya cuma itu. Kenapa kalian datang ke sini? Betul. Karena kita lagi berjuang. Itu yang saya bilang ke teman-teman. Kita ini semua pejuang. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ada orang, kita ini orang ya. Yang dikata-katain orang gila, orang gak mungkin, lu pasti gagal. Ya.
Makanya kita berdiri di sini buat kuatin impian. Tahu nggak tujuan pertemuan yang paling indah adalah pertemuan yang kalian tidak hadiri. Kenapa kalian datang ke sini semua? Karena kita butuh berkumpul sama orang-orang yang lagi berjuang itu buat dapat semangat juangnya, buat bangkit lagi. Motivator kita kan orang-orang yang nolak kita kan. Wah, lo nggak mungkin jadi loh. Oke, sampai situ kita lihat nanti siapa yang jadi. Saya nggak pernah takut teman-teman kehilangan leader-leader saya yang mungkin lagi sekolah-sekolah di tempat lain. Nggak ada masalah, kalian mau main apapun ya. Saya mau kasih tahu teman-teman ya, AFC ada perusahaan yang paling fair. Saya nggak pernah larang kalian main apapun di luar sana. Yang saya larang kamu bawa anak orang di sini ke sana. Biar kalian tahu semua ya, AFC nggak pernah larang kalian mau ngapain aja. Lu mau main apa kek terserah. Yang saya larang jangan bawa anak di sini ke sana. Karena kalau ada apa-apa di sana, lu ngomong apa? Itu loh, nggak ada bertanggung jawab. Ya gue juga korban, paling ngomong gitu. Tapi kalau lu yang main sendiri ada apa-apa, tenggelam kek, apa kek, silakan. Saya akan jadi masalah ketika kalian ngajak orang ke sini ke sana. Kalian mau main apa aja ya, terserah loh. Kami perusahaan yang paling fair. Saya paling fair. Kalian mau ngapain aja terserah. Tapi jangan racunin anak-anak yang di sini. Kenapa? Kalau ada apa-apa, lu mau ngomong apa? Paling cuma ngomong saya juga korban. Begitu doang kok. Ya teman-teman ya. Nah AFC teman-teman kita ini 3 tahun, mau jalan 4 tahun. Saya mau kasih tahu bahwa Subarashi Utsukushi itu bukan produk. Itu cuma permulaan aja loh. Itu yang saya mau kasih tahu loh. Masih banyak produk yang datang nanti. Mudah-mudahan nah. Boleh nggak tampilin LED? Oke ini roadshow saya ya. Nanti boleh tampilin LED yang kita di Jogja nggak teman-teman? Jadi saya mau kasih, nah kita lagi siapin Spirit of Samurai di Borobudur ya. Terbatas cuma 3.000 sampai 5.000 orang aja. Nah di sini teman-teman nanti ada inovasi update tentang produk-produk dan apa yang kita mau bikin ke teman-teman semua di AFC. Tapi saya mau kasih tahu ke teman-temannya yang lagi berjuang terutama. Saya adalah salah satu orang yang ikut awal perjuangan AFC. Perusahaan ini awalnya ya teman-teman ya, 3 bulan pertama kami LOP, makanya Pak Ernest, Pak Mike tadi kalau ngelihat LOP segini ramai kami selalu masih kaget gitu, kami selalu merasa masih kecil. Karena kami waktu LOP pertama kali 9 orang 3 bulan aja. 3 bulan pertama kami 9 orang aja. Saya, istri saya, Pak Ernest istrinya, Pak Mike istrinya, mbak saya bawa juga. Ada Alden, satu lagi saya lupa, selalu saya lupa deh satu itu. Setiap minggu LOP Pak, 9 orang aja kami nggak pernah selesai. Hari ini kami almost 1 juta member. Kalian yang hebat ya, kalian yang hebat. Luar biasa. Saya jujur lagi berjuang mati-matian, mudah-mudahan Desember ini saya finish 1 juta member, amin. Amin. Dan dalam 5 tahun AFC, ini kan tahun ketiga, saya mudah-mudahan bisa bawa persembahkan ke kalian semua bahwa AFC akan jadi MLM nomor 1 selama 30 tahun sejarah MLM di Indonesia. Amin. Disitulah perjuangan kita sungguh-sungguh. Nah teman-teman ingat tadi yang saya sharing ya, orang masuk besoknya adalah, jadi dia nggak perlu tahu apa-apa, tugasnya cuma ngundang satu. Dan itu wajib kita ngomong waktu baru pertama kali dia transfer duit. Atau dia udah bayar uang cash, itu yang pertama kalimat yang kita ucapin. Besok saya banyak kegiatan, tapi besok kalau kamu udah gabung, saya akan luangin waktu sampai kamu balik modal. Itu wajib diomongin. Saya udah tes teman-teman, tim. Saya udah roadshow, karena waktu saya sempit roadshow, gulungan itulah yang bikin jalan. Semangat itu yang mulai datang lagi. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Masuk, besok ngundang. Belajar, edukasi, nanti dulu. Bukan gak penting loh. Saya bilang nanti dulu. Ini di awal yang kita gulung. Kenapa? Karena kayak main judi. Orang main judi ya tidak akan berhenti, at least modalnya balik. Untung dia nggak berhenti malah. Dia lanjut lagi sampai kalah jadi boncos. Ngerti ya? Jadi orang baru taruh duit, itulah psikologinya. Dia baru taruh 20 juta, 3 juta. Disitulah kita ngomong. Even user nggak user udah nggak boleh kita sebutin. Karena orang beli produk dapat bisnis, orang beli bisnis dapat produk. Nggak bisa dipisahin.
Kalian yang jangan bikin kata-kata sendiri, user, networker, leader, nggak usah deh dibikin kata-kata gitu ya. Kalian yang buat kok itu. Dia user, kalian bikin dia jadi user. Follow up dia, udah minum belum? Udah habis belum? Kayaknya butuh ini. Udah kalah-kalahin dokter. Iya, kalau ke rumah sakit dokternya ketemu paling 6 jam sekali. Kalian udah nelponin, gimana membaik? Baru minum 3 saset, mau ngapain? Nggak ada, kukunya tumbuh, yuk nggak ada. Ya, efek regenerasi sel emang mau gimana yuk? Ayo Pak, udah ada efek Pak? Apa? Wah, terjadi regenerasi nih paru-paru saya Bu. Ya nggak bisa. Ngerti ya? Masuk. Kamu nggak perlu tahu banyak. Bisnis ini mudah. Undang 5 orang. Saya akan bantu kamu balik modal. Masuk dia. Ngomong sama ibu. Pak, besok dia ngundang lagi. Udah pasti. Roda itu aja kita jalanin teman-teman ya. Terus saya mau tutup, nggak mau gimana ini udah malam ya. Saya mau bilang teman-teman, bisnis ini salah satunya adalah bisa sukses, bisa besar kalian kayak Bushido hari ini. Adalah salah satunya, saya lihat sendiri bahwa Bushido yang ada di depan mata kalian, ini kan udah ulang periode ya. Kalau Budi Darwin 2 bulan setengah udah daimyo aja 1,8 M. Tapi saya mau bilang kalau Budi Darwin sangat pantas, karena saya lihat, ini yang saya belajar dari leader-leader ya, yang hebat itu ya. Betapa mereka mencintai downline-nya luar biasa. Itu saya saksikan pakai mata saya, bahwa kenapa mereka Bushido, karena mereka begitu mencintai downline-nya. Jangan pernah kalian hianati member kalian ya teman-teman ya. Jangan pernah kalian mengkhianati member kalian. Jangan pernah ambil sponsornya, jangan pernah tunda inputnya karena 1-10 pair. Jangan deh, ini saya udah sering dengar. Hari ini gue udah 10 pair, gue besok aja deh. Jangan teman-teman, jangan curangi downline Anda. Anda curangi downline Anda mati. Di bisnis ini kayak begini, Anda tipu downline Anda mati. Anda mungkin saat ini belum tentu make money. Tapi kalau lihat downline Anda, mereka yang masih berjuang, lihat sekeliling-keliling Anda nih. Ini orang-orang yang lagi berjuang hari ini loh, mati-matian datang ke sini dari berbagai kota. Saya mau terima kasih buat kalian. Sebelum saya tutup, saya mau undang teman-teman, kalau mau naik panggung kita akan lakukan afirmasi untuk di akhir tahun kita. Akhir tahun, teman-teman kalau belum pernah dengerin afirmasi, saya akan contohin ya. Dan kita akan lakukan sama-sama. Afirmasi itu kayak, ya kalau di saya teriak-teriak. Jujur aja saya contoh yang buruk ya. Sebenarnya afirmasi, banyakan orang tidak teriak. Tapi saya adalah orang yang selalu sharing ke Anda, bukan teori. Kayak prospek tadi itu semua praktek teman-teman. Nggak ada satupun yang saya share teori. Saya nggak suka teori. Saya selalu share apa yang saya udah berhasil lakuin, lalu saya kasih tahu ke Anda. Tadi yang saya sharing, sama kayak afirmasi teman-teman. Saya 12 tahun yang lalu, sebagian besar mungkin tahu kisah saya. Ayah ibu saya, mama saya cuma jadi kayak pembantu. Saya afirmasi dulu, naik motor. Saya dulu naik motor, masih ada kok saya simpan foto-foto saya miskin. Afirmasi, diluapkan gitu loh. Karena nggak semua orang pernah luapin di hatinya aja disimpan. Nah hari ini, malam ini, kita mau tutup tahun dengan luapin sebesar-besarnya. Nah nanti ada lagu, saya minta lampu dimatiin, biar kita nggak keganggu. Kalian boleh ambil spot-spot, tapi di ujung-ujung udah penuh. Saya mau ajak kalian afirmasi. Banyak Bushido juga lahir dari afirmasi teman-teman. Kalian tuh kayak, saya mau kalian jadi diri sendiri. Saya mau kalian bangkit lagi. Ini adalah pertemuan LOP terakhir di tahun 2021. Kita kan nggak sadar beberapa hari lagi kita udah 2022. Nah saya mau ajak kalian afirmasi. Mungkin sebagian orang mengerikan afirmasi ini ya. Karena ini akan teriak-teriak 800 orang. Wah ini kayaknya bakal heboh. Cuma saya mau ajak teman-teman, ada yang mau nggak afirmasi bareng sama saya? Kalau mau kita semua berdiri yuk. Dan ada yang boleh di samping-samping saya. Boleh nggak lampunya udah mulai yang ini dimatiin aja. Lagu udah boleh disetel. Saya mau ajak kalian kalau mau naik panggung.
semua kalian.